وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله به أجمعين اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي تاج القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلة بنا إلى الله المعبود وعلى به وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair tiwa mardatillah wa qarbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salil aqibah fid dini wa dunya wal akhirah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awani amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati, yang kita ta'zimi semua, guru kita Habib Hamid Barakba juga beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah, kemudahan di dalam dakwah, ilmu yang bermanfaat yang sampai kepada kita insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa pengajar-pengajar yang pernah mengisi di dalam majlis Haddadul Qulub, yaitu Habib Hadi Al-Kaf, juga yang lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya insya Allah. Juga tak lupa yang senantiasa khususnya istiqomah, mudawamah, bermajlis taklim, hadir di majlis Haddadul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam hidupnya, dikabulkan segala hajat, diangkat segala penyakit, diberikan istiqomah dalam hal yang baik sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini kita masih berkumpul di majlis taklim, majlis zikir, majlis rotib, majlis salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haddadul Qulub Palembang Darussalam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini majlis terus berkembang jaya insyaallah ila yaumil qiyamah, terus ada penerusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali keutamaan, keistimewaan di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada salawat yang kita baca insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim Haddadul Qulub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membahas yang sebagaimana rutinitas kita di malam Rabu kita bermajelis taklim, membahas fikih atau membahas ibadah, keabsahan ibadah kita sehari-hari. Alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan kemarin tentang syarat sholat. Sekarang kita masuk tentang rukun sholat. Tentang apa? Rukun sholat. Sebelum kita membahas rukun sholat, maka kami akan menyampaikan beberapa tambahan penjelasan dari yang kita pelajari Ahad pekan lalu. Pekan yang lalu lagi ya, 2 minggu yang lalu itu, 2 pekan yang lalu kita membahas tentang syarat sholat. Juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempurna dijawab, maka kami akan insya Allah kita akan bahas jawabannya. Yang pertama kemarin itu kita membahas tentang ada yang bertanya tentang bersesucinya wong yang beser. Wong yang apa? Beser. Tahu beser? Beser itu penyakit. Salisul baul. Salisul baul itu terus menerus kencing. Bukan hanya buang air kecil, bukan. Ada wong yang penyakitnya itu, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, selalu keluar maaf sperma, mani. Wah itu penyakit luar biasa itu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Selalu keluar darah dari 2 kemaluan, depan belakang. Nah, ini namanya wong yang selalu berhadas. Selalu keluar berhadas, keluar najis kan? Atau perempuan itu juga ada tuh. Selalu istihadoh. Istihadoh itu keluar darah kotor, bukan haid. Lain, bukan haid. Ini istihadoh. Selalu keluar darah. Itu penyakit juga. Harus cepat ditanggulangi. Nah, ini kan wong-wong yang ma'dzur. Orang-orang yang uzur memiliki
penyakit. Nah, kemarin mana caranya? Maka itu tadi kita bahas mana caranya dia bersesuci dan menuju sholatnya. Cara dia bersesuci, utamakan masuk waktu. Syaratnya dia masuk waktu. Pas masuk waktu kan hendak sholat tuh. Pas dia hendak sholat, tepatnya masuk waktu, mulailah dia nganukan apa? Bersihkan najis. Istinja bahasa gitu. Cebo. Atau bersihkan najisnya. Sudah dibersihkan najisnya di sekitarnya, langsung dibalut. Ya, pakai kain atau pakai apa yang lebih mantap? Pakai perban. Pakai pampers. Yang ketat agar apa? Agar tidak berceceran kemana-mana. Penyakit. Tanpa dia sadari keluar merembes. Dan ini sudah umum. Lalu setelah dia bersesuci, disucikan najisnya pakai penahan tadi itu, lalu apa? Segera langsung berwudu. Habis wudu langsung segera sholat. Jangan lagi nunggu sana, nunggu sini, apa segala macam, masih nongkrong sana, nongkrong sini. Jadi masuk waktu langsunglah suci bersih langsunglah ditahan, ditambal, diikat, langsunglah wudhu, langsunglah sholat. Dan itu 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Uang yang salisul baul ini, yang selalu berhadas ini, ada 2 modelnya. Model yang pertama, dia yang tahu pokoknya. Model yang pertama adalah dia tahu waktu berhenti. Biasanya dia itu merembesnya atau netes-netesnya itu sejam sudah stop. Tidak lagi, kedepannya tidak lagi. Ada yang model macam itu. Ada juga yang terus. Tidak ada berhenti. Nah, ini ada 2 model ini. Bukan model memang itu bukan. Ada 2 model. Ada 2 tipe. Yang pertama, dia tahu waktu ada berhentinya. Oh, aku terus-menerus merembes memang netes. Tapi kadang berhenti. Seringnya berhenti, sejam sudah berhenti. Nah, berarti dia sholatnya kapan? Sholatnya kapan? Nunggu berhenti. Karena dia sering-seringnya setelah buang air kecil, sejam memang netes-netes, setelah itu biasa berhenti. Maka kaget berarti sholatnya. Nunggu berhenti. Paham? Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua terus tidak berhenti dia, sakitnya itu. Netesnya itu tidak berhenti. Mak mano? Langsung mak itu tadinya. Langsunglah masuk waktu, setiap kali masuk waktu langsung bersih langsunglah ikat tambal, langsunglah wudhu, langsunglah sholat. 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Adapun sunnah tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nak masuk waktu lagi pas sholat yang kedua, dia ulangi lagi, bersih lagi, wudhu lagi, langsung segera sholat. Seperti itu terus, kayak masuk waktu ketiga terus macam itu. Nah, jadi ada 2 tipe. Jangan kaget yang tipe yang pertama, kan ada berhentinya tuh, ada stopnya tuh. Kan dia tahu seringnya tuh, kaget misalkan dohor dia ini kencing. Maaf masuk waktu. Setelah masuk waktu dia kencing. Setelah kencing buang air kecil, dia biasanya sejam, netes-netesnya itu sejam. Habis itu berhenti. Tapi dari situlah dia langsung bersih, langsung ini waktu netes-netes itu. Padahal dia tahu seringnya sejam berhenti, tapi dia nak langsung nggak bisa. Tunggu seringnya dia berhenti, tunggu waktu itu. Agar sempurna. Paham ini? Jadi ada 2 tipe orang yang punya penyakit beser. Baik yang seperti itu juga perempuan yang selalu keluar darah. Atau maaf sekarang nih ada juga yang selalu kentut. Selalu mana itu modelnya. Itu tadi jarang olahraga, sering-sering olahraga, main sepeda, muter, jauh mungkin muter.
Biar sehat, biar otot-otot itu kenceng. Wong beser itu kan kedokterannya ini walaupun kita bukan dokter, ototnya sudah tidak kenceng. Kalau bahasa kasarnya dol. Bahasa kasarnya dol. Makanya sering-sering olahraga, jingok Ustaz Waluyo. Ngajak kita olahraga, Habib Hamid ngajak kita olahraga main sepeda, itu untuk mengencengkan otot-otot itu, menjaga kesehatan. Nah, jadi pelokilah mulai sekarang. Biar itu ikhtiar usaha kita, yang belum punya sepeda, belilah sepeda. Elokilah Habib Hamid, elokilah guru-guru kita. Agak kita di chat, mana nih Ustaz Ali tak kati, Ali tak kati ini ngomong baik. Jauh gitu jauh, kamu kan sini. Lalu, setelah itu, kalau misalkan sudah nih, dia kan wudhu selesai, dia langsung sholat. Sebelum sholat ada hal yang membatalkan yang lain. Belum sholat, ada hal yang membatalkan yang lain. Contohnya kentut atau tetedo. Mana ini? Jadi kan dia langsung bersesuci tuh, bersihkan najisnya. Habis itu ikat segala macam tadi. Habis itu wudhu. Habis itu langsung sholat. Ini belum sholat. Tidur. La ilaha illallah. Mana ini? Tertidur. Mungkin ya nunggu sholat. Mungkin apa mano. Intinya ngantuk-ngantuknya tertidur. Lah ini kan tidur juga membatalkan sholat. Bukan tidur dalam keadaan duduk. Tidur guling itu. Batalkan sholat, maka wudhu lagi, aman, makanya ya usahakan langsung, taunya kemana-mana itu najisnya, jadi jangan kata guru kita tuh jangan banyak-banyak nongkrong, sudah model macam itu, tidak usah banyak tunggu, tidak usah banyak tangga tunggu, langsunglah kerjakan sholat untuk menutup aurat dan syarat-syarat yang lain gawe kelah dulu. Lalu ingat setiap masuk waktu baru memulai hal yang sama. Itu singkatnya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua itu kemarin tuh wong yang sakit yang bawa kateter itu. Apa? Kateter namanya? Yang gantung-gantung itu. Ya, kateter air seni itu untuk nampung air seni. Itu diodol juga. Atau penyakitnya mak mano. Itulah mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang model macam itu. Dibawa, digantung di sini kan. Nah, mau tidak mau dari kandung kemihnya itu dimasuki selang itu, lalu langsung keluarlah ke situ, ke kantong itu, di luar perut itu. Karena mungkin jalan itu tidak sempurna tadi. Ada penyakit tadi itu. Nah, ini mak mano sholatnya. Sama modelnya dengan ini. Mirip. Wong yang selalu membawa hadas, selalu berhadas, selalu membawa hadas. Sulit bagi dia. Dalam kitab itu dijelaskan wong yang model macam ini dia sholatnya lihormatil waktu. Sholatnya menghormati waktu. Dia bersesuci dengan sebisanya seperti tadi sama dibersihkan. Kalau memang pacak dicabut-cabut, cecer galau udah tahu kali. Tidak baca berarti. Mana modelnya? Mau tidak mau kan? Jadi bawa barang najis tadi itu. Maka dia sholatnya ingat lihormatil waktu. Singkatnya dia sholat karena menghormati waktu. Berarti kaget dia akan mengkodok sholat. Nah, dia akan mengkodok sholat. Beda lagi yang tadi itu, yang salisul bol yang cuma nambel tadi itu. Mama Nubit kalau misalkan dia dalam keadaan sholat, netesnya kan di dalam. Kalau sedikit dia dimakfu, tetap tidak usah. Terus sih sholat. Tidak batal sholatnya. Tidak batal dan juga tidak usah ngulang. Ada? Muncrat itu tadi ditahan, najis galau. Batal sholatnya kemana-mana itu. Sudah, itu yang pertanyaan yang kedua, Maka yang ketiga, yang ketiga itu kalau tidak salah masalah nyamuk, nyamuk kan? Nah ini wong iseng,
Dalam keadaan sholat ada nyamuk ditaboknya, digebuknya, ditimpuknya, waspada perkara itu. Kita sudah pelajari hal itu. Kita jangan, kalau usahakan tidak usah nepok, tidak usah digebuk, tidak usah ditampar, diusir baik. Kalau misalkan kan terasa deh gatel, main ini parah dikit-dikit, beladi kan sudah garuk, main tuh dikit. Jangan main-main ini garuknya. Kaget masuk ke pembahasan lain pula. Jangan berpok main itu. Ngapo tidak? Karena kaget masuk dalam pembahasan darah. Darah itu kan najis. Dia nabok itu, mati nyamuknya. Nempel di situ. Atau kena ke bagian nempel di situ nyamuknya itu. Mati. Dia berarti sholat bawa bangkai. Lah nyampak dia langsung. Main langsung nyampak. Kalau dikepis, kalau ditabung nempel di situ. Nah, dia berarti bawa bangkai. Kedua darah tadi itu. Darah kaki ada pandangan ulama memandang masalah darah ini najis. Kadang dimaafkan, kadang tidak. Kadang dimaafkan, kadang tidak. Rata-rata kalau masalahnya sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak tidak kate yang memaafkan. Di sini kita bahas kemarin sudah dibahas sebenarnya masalah darah. Kita ulangi sedikit. Darah kadang tidak terlihat mata secara normal. Berarti dia sangat kecil. Itu dimaafkan. Apa dimaafkan itu? Dimaafkan. Baik di badan ataupun di baju. Dimaafkan. Itu yang pertama. Nah, lalu di sini kalau terlihat dengan pandangan normal, kalau terlihat dengan pandangan normal, maka kalau darahnya darah wong lain, darah yang lain bukan dari diri dia, bukan dari jasad dia, bukan. Nyamuk tadi kan sedikit tuh darah wong lain nemplok di tempatnya Fikri. Habis itu kenyuan deh. Kan darah siapa yang dibawa dia tuh? Ajnabi nih. Yu'fa an qalilihi, dimaaf juga kalau sedikit. Nah, tapi ingat kaget kalau banyak tidak dimaafu, selesai. Kalau dari diri dia, nyamuk itu kan nemplok kan dia ngisep darah gitu. Iya enggak? Ngisep darah gitu bercampur lah dengan darah Fikri wong lain. Nah, ini tidak kena maafu walaupun sedikit karena bercampur. Jadi tidak katik baiknya kalau ada nyamuk ditampar tuh katik baiknya. Bermasalah kaget. Bisa mempengaruhi keabsahan ibadah kita, sholat kita. Nah, lalu kalau darah itu dari diri dia sendiri, dari jasad dia sendiri, kadang keluar dari lubang hidung, lubang telinga, atau dari mulut, selain dua jalur belakang sama darahnya keluar dari hidung, dari telinga, atau dari contoh dari hidung misal bisa keluar dari kuping juga, bisa keluar dari mulut. Darah dari 3 lubang ini selain kalau depan sama belakang, kalau dari depan sama belakang jelas batal sholatnya, nggak usah ditanya lagi. Nah sedikit nak banyak lah. Kalau dari 3 ini mana? Kalau dari lubang selain lubang depan dan belakang, maka menurut pendapat ulama Imam Romli mengatakan tidak dimaafkan. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar dimaafkan kalau sedikit. Nah, dari mana nih? Dari lubang hidung, telinga mau keluar darah. Selain belakang depan. Kalau belakang depan keluar darah, nak sedikit, nak banyak, jelas aja sudah batal. Kalau dari sini, maka menurut Imam Romli pendapat ulama mengatakan tidak dimaafkan. Nanti kalau menurut Imam Hajar kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak berarti tidak dimaafkan. Kalau biasanya keluar darah tuh banyak tuh lah, kalau dari banyak tuh lah, cecer kan.
Nah, apalagi dengan gawe dia dewek. Nah, kucek. Sini ada jerawat, ini kayaknya ada besul. Sudah jelas ini. Sudah jelas. Jadi kalau misalkan dari lubang selain lubang dua belakang dan depan, maka itu tadi kalau sedikit aman. Tapi kalau tidak sedikit yaitu banyak, maka tidak aman. Lalu, kalau ya selain dari dua lubang, selain daripada lubang ini, kalau ini sudah tidak kati bahasan lagi ya, sudah lewat lah. Pokoknya selain dari lubang tiga ini tadi antara lain tadi, kalau sedikit aman, kalau banyak tidak aman. Selain tiga lubang ini yang tidak lewat dari lubang, contohnya dari muka, dari tangan, dari kaki, dari perut, dari badan, bukan dari lubang. Mak mano kalau sedikit aman selama tidak bercampur. Nah ini masalahnya. Selama tidak bercampur dari najis darah yang lain. Sedikit aman selama tidak bercampur. Berarti kalau bercampur tidak si nyamuk tadi. Si nyamuk tadi kan dikit itu. Berpok. Punya uang lain sama punya kita campur. Najisnya bercampur. Habis itu ada bangkainya pula. Sudah jelas. Makanya bermasalah namparnya nyamuk. Lebih baik diusir, jangan ditampar. Paham ini? Nah, lalu kalau banyak dari diri dia dewek, bukan dari lubang. Dari ini kalau ada jerawat nih, ada besul di sini. Maka kalau banyak keluar darahnya aman selama bukan gawe dia dewek. Korek-korek, jerawatnya dikorek-korek, berarti gawe dia. Sampai keluar dah, maka tidak aman, membatalkan sholat. Tapi kalau bukan gawe dia dewe aman. Tiba-tiba keluar dim ke? Hah? Kenal siapa? Ya. Ya kalau dia, ya kan pakai ini. Oh iya. Pas kapan ini? Pas sholat apa sebelum sholat? Ya, itu kan sebelum sholat dia harus memperhatikan najis sebelum sholat. Itu beda lagi pembahasan ini dalam sholat kalau ini. Nah, makanya diperhatikan sebelum sholat. Diperhatikan sebelum sholat. Maka kalau ngalir masih dimafu. Kalau gawe dia dewek tidak dimafu. Korek-korek akhirnya black lagi. Sudah rapat di black lagi tidak taunya. Akhirnya tidak dimaafkan. Dan tidak berpindah. Di sini itulah. Ini jerawat kita nih. Kita tidak apa-apoi. Silet apa lagi tadi? Kita tidak diapa-apoi. Akhirnya di sini darah dewek. Selama tidak berpindah masih di sinilah aman. Kalau netes ke baju kemana-mana maka tidak jadi ini perlu diperhatikan yang ini. Perlu diperhatikan. Masalah darah agak rumit ini. Dalam sholat. Jadi kita ingat-ingat terus intinya azan dulu. Wow.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barbahadi wa kitam salatul qiyamah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarafa darajatul aliyah terbaik wa barakatuh. Jadi saya ulangi lagi, pembahasan darah ketika sholat, kalau tidak terlihat oleh pandangan mata sangat kecil maka dimaafkan. Kalau terlihat oleh pandangan mata, yang kedua, kalau terlihat oleh pandangan mata, kalau dari yang lain, bukan dari diri kita, dari yang lain, maka dimaafkan kalau sedikit. Contoh nih, kita sholat, terpercik darah yang lain, terserah darah siapa, terpercik, terpercik, cak wong nih samping kita, anu kejerawatnya, samping kita sholat, anu kejerawatnya, korek-korek, tas, terjadi ini kadang ini. Terlihat ini, bisa dilihat ini raso itu. Ya. Nah, kadang itu bukan darah tapi najis itu. Mana itu, mana? Maka pembahasannya tadi itu. Kalau sedikit dimaafkan, sedikit dimaafkan, walaupun terlihat sedikit dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Poh, apa dia ini? Nah, ya kurang ajar. Lah, kalau dari diri dia, pembahasan yang ketiga. Ini kan dari yang lain. Kalau dari diri dia, nah pembahasan yang ketiga, kalau dari diri dia ini ada 3 pembahasan lagi. Kadang dari lubang selain 2 jalur, kadang bukan dari lubang, dan yang ketiga dari 2 jalur. Nah, pertama yang dibahas dari 2 jalur, jelas, nah sedikit namanya batal. Yang kedua, kalau selain dari 2 jalur, dari lubang juga, hidung, telinga, atau mulut, mana tadi? Sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak dan berpindah, maka tidak dimaafkan. Ini kan gampang ya. Nah. Lalu yang ketiga, bukan dari lubang. Nah, dari pipi, dari tangan, dari kaki. Mamano sedikit dimaafkan. Ya, sedikit dimaafkan selagi tidak bercampur dengan yang lain. Kalau banyak dimaafkan juga selagi tidak perilaku dia dewek atau tidak berpindah dan tidak bercampur. Paham lah ini? Nah, catat, dicatat, diingat. Hah? Dikit apa aman? Mampu. Dikit. Beb, dikit beb. Semua mana? Dikit cuma itu. Mana Ustaz? Bukan dikit ini. Ya. Nah, lawaca itu. Gabung ke jadi speci itu. Nah, iya. Nah, makanya diperhatikan itu. Ya, paham ini? Nah, itu masalah darah. Perlu diulang-ulang terus. Kakek ada kesempatan, ulang lagi, ada kesempatan ulang. Insya Allah ini yang dijelaskan insya Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Insya Allah. Lalu, ada juga pertanyaan kemarin itu yang masih masalah darah candu. Ada yang nanya siapa kemarin? Bekam. Makonyo hindari ketika dekat-dekat waktu sholat atau ingin sholat. Kan sekarang tuh lah canggih, biar mampet, cepat mampet, tidak keluar lagi mak mano tinju apa tuh, kalau salah alkohol, ada minyaknya alkohol atau betanol apa namanya, pokoknya tukang candu itu biar cepat mampet darah tuh, pakai jarum timbek darahnya. Jadi darah ini mano ya udah dimaafkan kalau banyak, mano lemak baik ini. Iyalah enteng, ini pembahasan darahnya ini. Iya, bukan pembahasan lemak pindahnya ini. Besok kita nak canduin. Iya. Nah, jadi mak mano kalau sudah sholat aman laju lagu ke. Pokoknya jauh dari waktu kita sholat malam misalkan. Yang tahu waktunya tuh biasa tukang jaduk tuh lah. Kapan waktu yang bagus? Sudah. Hindari. Nah, dibersihkan sebelum sholat wajib. Syaratnya apa syaratnya?
memperhatikan, menghilangkan, mensucikan dari sebelum sholat. Kan sudah dibahas kemarin, syaratnya sholat satu, suci dari, berarti diperhatikan dari sebelum sholat. Jauh dari sebelum sholat perhatikan. Dilap lagi atau diapot. Pokoknya, nah itu tadi perhatikan intinya kalau banyak tidak dimakfu. Lalu sudah kemarin itu ada 4 pembahasan itulah. Satu tentang beser, kedua tentang yang gantung itu, ketiga tentang nyamuk. Sebenarnya darah nyamuk itu ya sedikit tadi dimakfu, sedikit dimakfu kan biasanya ada nyamuk nih terbang dan ngigitin, terbang tersisa di sini. Kadang tidak kita tampar, tidak kita apa-apa tersisa, makfu sedikit. Kira. Nah, kalau ditampar tadi ya ini pembahasannya panjang tadi. Nah, karena ditampar tadi. Jadi pembahasannya jadi panjang. Nah, ini sudah dibahas, insya Allah dapat dipahami. Lalu kita masuk pembahasan berikutnya adalah tentang rukun sholat. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat sholat, sekarang tentang rukun. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya syarat dan rukun? Syarat dan rukun itu mirip. Bedanya siko. Kalau syarat di luar sholat benar, kalau rukun di dalam, itu baik bedanya sebenarnya. Salah satunya. Jadi syarat sama rukun itu mirip. Definisinya mirip. Definisinya. Syarat itu la yalzamu min adamihil yalzamu min adamihil adam. Syarat itu definisinya di sini dijelaskan mayalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang mengharuskan, tidak ada syarat maka tidak ada pula amal itu. Contoh, sholat syaratnya harus bersesuci. Bersesuci dari hadas, bersesuci dari wudu, bersuci dengan wudu, suci dari najis. Harus ada itu. Kalau tidak kata itu, maka tidak kata walaupun dia sholatnya tidak paham. Berarti kalau tidak ada syarat, maka tidak terjadi pula, tidak sah pula amal. Paham tidak ini? Itu syarat. Juga wala yalzamu min wujudihil wujud. Tidak mengharuskan adanya syarat, adanya amal. Kita wudu. Kan syaratnya sholat apa? Bersesuci dengan wudu misalkan. Tidak mengharuskan adanya wudu kita sudah wudu harus ada sholat. Kan kadang wudu untuk apa? Untuk yang lain. Kadang wudu baik, kadang tidak harus sholat. Paham tidak ini? Jadi syarat, ingat, syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang mengharuskan tidak adanya dia, maka tidak ada pula amal. Tidak sah pula amal. Tidak adanya dia, maka tidak ada pula, tidak sah pula suatu pekerjaan. Tidak ada bersesuci dari hadas, tidak ada bersuci dari najis, tidak berwudu, tidak punya wudu, maka tidak terjadi sholat, tidaklah sah sholat. Paham? Yang kedua, ada wudu, suci dari najis, suci dari hadas, suci dia, syarat kan ini? Tapi tidak harus ada sholat. Sekarang kita suci dari hadas, tidak berhadas kan? Kentut hadas berarti. Suci dari hadas, kita punya wudu. Ini syarat-syarat sholat kalau kan? Tapi tidak harus sholat. Ini contohnya. Paham nggak? Kalau sholat, inilah syaratnya. Itu maksudnya. Tidak punya ini kita, belum punya wudu, punya hadas, maka tidak terjadi, tidak sah pula sholat. Paham ini? Gambarannya itu. Ini syarat. Itulah juga rukun. Rukun bedanya tadi, kalau syarat di luar sholat, di luar pekerjaan itu namanya syarat. Kalau rukun ada di dalam pekerjaan itu. Rukun sholat banyak, dari berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud,
duduk tasyahud akhir itu seluruhnya apa? Rukun. Niat itu rukun. Ada di mana? Di dalam pekerjaan itu sendiri, di dalam sholat. Kalau syarat di luar sholat. Paham ini perbedaannya? Perbedaan cuma itu baik. Kalau syarat di luar sholat, di luar pekerjaan. Kalau rukun di dalam pekerjaan itu, di dalam pekerjaan itu, entah itu sholat, entah itu haji, ada rukunnya. Sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Ada di mana itu? Ada pada seluruhnya rukun ada pada pekerjaan itu sendiri. Adapun syarat di luar pekerjaan itu. Contoh, kau nak masuk gawe di pusri, syaratnya apa? Siapa yang gawe di pusri? Dulu syaratnya apa nak gawe di pusri? Ngaju ke lamaran. Apalagi syarat-syaratnya? KTP segala macam, biodata, tak salah ya. Itu syarat kalau tuh harus ngajukan macam itu. Itu pas aan ador gawe di situ apa sebelum? Di luar gawe apa di dalam gawe? Di luar ga? Di luar ga? Amanat. Harus ngerjok ini, harus ngerjok ini. Pas begawe harus macam ini, harus macam ini, harus macam ini. Itu namanya syarat apa rukun? Ada di mana itu? Di dalam pergawean itu, di dalam pekerjaan itu. Tidak donganukan itu. Keluar kan? Inilah bedanya apa? Gambaran bedanya syarat sama rukun. Paham ini? Agak ini dikit ya. Agak ini dalam dikit. Jadi baca tambah cerdas belajar fikih ini lah insya Allah. Sekarang rukun. Rukun itu maitulah juga. Apa maitulah juga definisinya sama cak syarat tadi. Mengharuskan tidak adanya rukun itu, maka tidak ada pula sholat. Bisa jadi tidak sah itu sholat. Tapi bukan berarti adanya rukun maka akan sempurna sholat. Bisa jadi dengan gawe-gawe yang lain akhirnya tidak sempurna sholat. Ini rukun. Dan rukun ada di dalam sholat, di dalam gawean itu. Jadi agak mirip kan? Bedanya cuma tipis. Kalau syarat di luar pekerjaan, kalau rukun di dalam pekerjaan. Ya, lalu sekarang kita bahas mak mano sih rukun sholat itu. Di sini terbagi. Rukun sholat itu terbagi 4. Rukun sholat ada berapa? Terbagi 4. Ada yang ngomong cuma 3. Di sini bukan di Safina yang kami bahas ini di dalam kitab Takrirat. Karena sering buka Takrirat juga biar lebih gampang juga kebagiannya. Kadang dibantu juga dengan Safina yang biasa kita baca. Di sini dalam kesempatan ini kita baca Takrirat. Arkanus sholat atau aksamu arkanis sholat. Pembagian rukun sholat ada 4. Yang pertama rukun qauli, rukun ucapan. Ngapo dikatakan rukun qauli? Ngapo dikatakan rukun ucapan? Li'annahu yushtaratu alal musolli ayyatalaffadhu biha. Karena syarat yang kita melakukan rukun itu harus betul-betul melafazkan itu ucapan. Haitsu yusmi'u nafsah. Sekiranya dia dapat memperdengarkan kepada diri dia dewe. Bukan memperdengarkan kepada orang lain. Bukan. Tapi memperdengarkan kepada diri dia. Pacak dengar ucapan dia yang dibaca dia itu pacak dia dengarnya. Nah ini syarat. Syarat melakukan rukun qauli harus terdengar, dilafadzkan terdengar. Beda lagi kayak uang bisu nih segala macam ini yang normal. Ada rukun qauli. Rukun qauli itu apa baik? Rukun qauli di sini disebutkan yang pertama adalah takbiratul ihram. Mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Harus dengarkan diri dia. Jangan kecilian, jangan dekati bunyi. Ini wong sholat.
Mana itu? Diri dia dewek, tidak ada. Syaratnya dengarkan sekiranya dia mendengar ucapan dia. Allahu Akbar. Tidak harus keras-keras. Bukan dengarkan wong lain. Bukan memperdengarkan wong lain, bukan. Sekiranya diri dia dewek dengar. Kalau berisik mana beb? Banyak suara ini, tidak terdengar. Kita saron nak dengar di ucapan kita dewek. Sekiranya kalau dalam keadaan santai, sunyi, dia dengar cukup. Paham enggak? Kira-kira udah ngomong ya. Allahu Akbar. Dengar gitu. Allahu Akbar. Dengar gitu. Normal ini. Tapi kalau dalam keadaan bising, tidak terdengar, sudah cukup dalam keadaan sunyi, santai, kita dengan mengucapkan Allahu Akbar dengar, sama baik keadaannya. Paham? Nah, itulah namanya rukun kauli. Sekiranya diri dia denger. Fatihah, itu juga Fatihah. Fatihah itu sekiranya dia denger, ngomongnya ngelucapkan diri dia denger. Bukan memperdengarkan orang lain. Tidak usah keras-kerasnya. Lagi jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nganggu makmum sebelah-sebelahnya. Sekiranya diri dia denger. Apalagi tasyahud akhir. Tasyahud bukan tasyahud awal. Tasyahud akhir. Ingat, sama sholawat pada tasyahud akhir. Sama salam. Berarti ada berapa? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat pada tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Asyhadu alla. Nah itu sepanjang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun. Nah itu sepanjang itu ucapkan kira dirinya sama salam. Salam juga wong ini kadang tidak memperhatikan memang. Tidak ada mengucap ke dalam hati. Atau terlalu kecil sekiranya diri dia tidak dengar. Nah, ini kurang, syaratnya dengar. Dirinya dengar. Nah, dengan kesempurnaan sholat seperti itulah dilakukan rukun kauli. Nah, kalau rukun fi'li, yang kedua rukun fi'li. Yang pertama rukun kauli, yang kedua rukun fi'li. Kalau kauli rukun ucapan sudah dibahas. Mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan Fatihah, mengucapkan tasyahud akhir, mengucapkan sholawat pada tasyahud akhir, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Sekarang yang kedua rukun fi'li. Rukun yang bangsanya pekerjaan. Apa? Yang pertama ada 6. Qiyam, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk pada tasyahud akhir. Nah, ngapa duduk pada tasyahud awal tidak pernah disebut? Itu sunnah kagak maksudnya, kagak dibahas lebih lanjut. Kan rukun ada 6. Ingat? Apa tadi? Ya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk pada tasyahud akhir. Itu rukun. Rukun apa namanya? Rukun fi'li, rukun pekerjaan. Yang ketiga, langsung baik. Yang ketiga adalah rukun maknawi. Di sini tambahannya, kadang tidak disebutkan. Rukun maknawi ini yaitu tartib, berurutan. Berurutan. Kan sudah sering kita dengar kayak wudu berurutan, sholat pun berurutan. Mana dia sujud dulu baru tegak, kaget tiba-tiba Allah Akbar langsung sujud baru ruku. Mana? Ini penting juga, paling penting. Dan yang keempat adalah rukun kolbi namanya. Rukun hati. Satu cuma, yaitu niat. Harus dilakukan itu niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya semua amal tergantung pada niat dan harus dilakukan. Jangan tiba-tiba gujuk. Tapi hati niat sama sekali. Tapi di situ ada khilaf kagak di antara ulama, sekiranya dia sudah ada tujuan untuk melakukan sholat. Maka yang perlu diperhatikan niat itu pas takbiratul ihram. Allah dalam hati berniat dia melakukan sholat pas kapan? Berbarengan dengan takbiratul Allahu Akbar.
Paling sempurna macam itu. Sebelum takbiratul ihram dia sudah berniat. Pas takbiratul ihram itu intinya. Pas takbiratul ihram dia langsung niat lagi. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Lakukanlah semacam itu terus. Pas nak sholat sebelum usolli misalkan isya usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal adaan makmumat Allah niat lagi Allah niat berbarengan dengan mengerjakan yaitu takbiratul ihram. Seperti wudu, kapan niatnya? Wudu pas membasuh wajah. Niat berbarengan dengan mengerjakan amal itu. Sholat niat berbarengan dengan mengerjakan awal daripada sholat yaitu takbiratul ihram. Dari sebelum sholat sudah niat, sempurnakan di takbiratul ihram. Tapi nanti masalah niat ini nanti ada khilaf-khilaf perbedaan antara ulama yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan yang kita pahami, yang kita jelaskan dari tadi, insya Allah dapat dipahami. Mudah-mudahan dapat diamalkan agar lebih sempurna ibadah kita, sholat kita, dan yang lain-lain. Insya Allah ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Kurang kami mohon maaf. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.